Halo sahabat ternak Nusantara, kembali lagi ke channel saya, channel Chicken Tube, dimana channel yang membahas seputaran peternakan ayam petelur dan seputaran peternakan unggas. Jadi teman-teman, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses penyebaran penyakit di kandang ayam petelur yang bisa merugikan para peternak ayam petelur, yang bisa menyebabkan gulung tikar ya teman-teman, dan juga apa saja media-media penularan yang paling efektif dalam peternakan. Jadi teman-teman, yang pertama, untuk penyakit ayam petelur itu sebenarnya tidak lepas dari penyakit pernapasan dan pencernaan, dan sebagian kecilnya itu kelumpuhan. Jadi teman-teman, untuk penanganan semua itu bisa dilakukan dengan cara manajemen kandang dan manajemen pakan dan air minum ayam petelur kita. Untuk media-media penularannya itu sebenarnya hanya melalui 3 macam. Yang pertama melalui air minum, yang kedua melalui tempat pakan, dan yang ketiga melalui udara. Jadi semua ini bisa kita lakukan pencegahan. Kalau kata pepatah bisa dikatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, karena saya sendiri sudah pernah merasakan, dimana saat itu saya baru mulai memelihara ayam petelur berjumlah 500 ekor, itu kandang semi umbaran, dan saat itu masih berusia kurang lebih 10 minggu. Yang pertama itu kena hanya kurang lebih 5 ekor, yang saya dapat yang 5 ekor, dan tidak sampai 1 minggu 50% dari ayam petelur saya sudah terkena penyakit korisa. Jadi teman-teman, untuk pengatasan atau penanganan semua itu bisa dilakukan. Yang pertama, untuk pencegahan itu bisa dilakukan dengan vaksinasi rutin. Jangan sampai ada ada vaksin yang terlewatkan. Yang selanjutnya, untuk media penyebarannya itu, untuk yang melalui udara itu bisa dilakukan pencegahan, dimana biasanya pencegah para peternak itu biasanya melakukan penyemprotan yang dilakukan secara sistem kabut ya teman-teman, ya, dilakukan sistem kabut di kandang ayam petelur agar kabut-kabut yang partikel-partikel kecil itu bisa dihirup oleh ayam petelur. Terus yang kedua melalui tempat pakan. Jadi tempat pakan itu bisa dilakukan pencucian tempat pakan dan tempat minum, karena gini teman-teman, untuk pertumbuhan bakteri, jamur, virus itu sangat-sangat cepat berkembang pada tempat yang lembab teman-temannya. Jadi dengan tempat yang lembab itu merupakan media untuk bibit penyakit berkembang. Dan juga selanjutnya pada air minum, untuk mencegah penyebaran penyakit melalui air minum itu teman-teman bisa melakukan pemberian desinfektan. Jadi teman-teman, saya anjurkan untuk pemberian desinfektan yang bagus itu, untuk air minum saya menggunakan Desinsiap. Jadi teman-teman juga bisa untuk biar lebih murah, supaya lebih murah itu teman-teman bisa menggunakan kaporit. Namun untuk kaporit itu harus menggunakannya ekstra hati-hati karena sangat berbahaya untuk pencernaan ayam petelur teman-teman. Jadi jika penggunaan secara rutin itu akan membahayakan sistem pencernaan, bisa menyebabkan iritasi pada pencernaan ayam petelur teman-teman. Jadi untuk saya sendiri sudah 1 tahun lebih menggunakan Desinsiap ini teman-teman, ya. Ini sangat baik untuk proses pencegahan melalui bibit penyakit melalui pencernaan air minum. Jadi kemarin semenjak saya menggunakan Desinsiap ini, kemarin ayam saya itu terkena penyakit penyakit korisa teman-temannya, tapi yang kena itu hanya kurang lebih 50 ekor dari 500 ekornya. Berarti bisa dikatakan 10%-nya terkena dan 90%-nya terbebas dari korisa. Yang kedua teman-teman, di sini bagaimana dan jenis obat apa yang kita gunakan untuk mencegah penyebaran penyakit melalui udara, dan bagaimana proses pemberiannya. Jadi teman-teman, di sini untuk pemberian pencegahan melalui udara itu bisa banyak
jenis antivirus atau desinfektan yang bisa digunakan seperti Vector, ada Destan, kemudian ada Rhino, Capadak, dan masih banyak lagi teman-temannya. Hanya kalau untuk di farm saya itu lebih menggunakan Neo Antisep. Kenapa saya katakan demikian teman-temannya? Karena terbukti Neo Antisep ini tidak berbahaya dikonsumsi oleh ternak kita. Jadi karena teman-teman di sini untuk Neo Antisep atau Antisep ini bisa diberikan untuk pencegahan korisa dan juga pencegahan cacar atau pox pada ayam petelur kita. Jadi bisa dikonsumsi sehingga saat kita menyemprotkan sistem kabut pada kandang kita, walaupun dia terhidup atau termakan oleh ayam petelur kita, itu tidak menjadi sumber masalah bagi pencernaan ayam petelur kita. Jadi teman-teman, untuk di farm saya hanya menggunakan dua jenis ini untuk air minum dan ini untuk udara dan pencucian tempat pakan. Jadi yang ini bisa sekaligus dua manfaat ya. Yang pertama untuk udara dan yang kedua untuk pencegahan melalui penyebaran penyakit melalui tempat pakan dari teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan menunjukkan untuk ayam petelur saya yang masih berumur 13 minggu. Teman-teman bisa lihat, kita buka tirai. Jadi teman-teman, di sini ayam petelur saya yang berumur 13 minggu ya teman-teman ya. Mungkin bisa lihat jenggernya merah-merah dan semoga bisa bertelur normal di usia 17 atau 18 minggu. Jika video ini memang benar-benar bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share ke teman-teman peternak yang lainnya, dan juga untuk mendukung channel saya teman-teman bisa like dan subscribe, dan jika ada yang kurang jelas teman-teman bisa komen di bawah dan secepatnya saya akan balas komen teman-teman. Dan jika membutuhkan saya untuk membuat konten dari komen teman-teman, saya akan membuatnya. Salam peternak Nusantara, salam chicken food.